Bongkar, kenapa Habib Lutfi membentuk Petanesia dan memerintahkan sekjennya Habib Hani Assegaf untuk mencari makam-makam tidak terawat. Anallah 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian. Jaga makam-makam wali Korea yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama, sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Wajib hukumnya untuk kita semua menyampaikan kebenaran yang tujuannya untuk menjaga negara kesatuan Republik ini dari tangan-tangan oknum orang-orang yang secara sengaja ingin menghancurkan negara ini. Jika ada orang yang mengatakan negara ini sedang baik-baik saja, tidak ada ancaman yang akan merubah negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat salah. Bagi para muhibbin habaib yang selalu mengkanter, yang selalu membela mereka dan menganggap tidak ada satupun ancaman yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini, perlu dipertanyakan. Karena sudah jelas dan kita harus paham, Snouk Horgen ini orang-orang orientalis. Dia hendak menghancurkan Islam dengan cara mempelajari apa yang dipelajari oleh orang Islam. Begitu juga pada saat ini ketika orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, tentu dia akan mengikuti kebiasaan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di Nusantara. Perlahan mereka akan masuk yang kemudian akan merusaknya dan ini sudah terbukti. Yang kita hadapi sebenarnya bukan muhibbin tetapi para imigran yang selalu membawa nama kebesaran, keagungan, kesucian baginda Nabi Rasulullah untuk mendoktrin umat secara rasis. Itu yang kita lawan. Kalau ada orang yang berkata Indonesia sedang baik-baik saja, kemudian tidak ada ancaman yang akan merubah negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat salah. Karena begini, bagi para muhibbin yang mengkanter, yang selalu membela mereka, mereka menganggap bahwa tidak ada satupun ancaman yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Kenapa para muhibbin ini sangat yakin sedemikian rupa bahwa tidak ada ancaman kelompok-kelompok yang ingin merusak NKRI? Satu, doktrin mereka juga mengatasnamakan Pancasila. Mereka mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus paham, Snouk Horgen ini orang-orang orientalis. Dia mau menghancurkan Islam, maka caranya mempelajari apa yang dipelajari oleh orang Islam. Begitu juga pada saat ini ketika orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, maka tentu dia akan mengikuti kebiasaannya atau kebijakan-kebijakan yang ada di Nusantara. Perlahan mereka masuk, yang kemudian nanti ini akan ada perusakan dan ini terbukti. Ini sudah terbukti. Saya katakan, siapapun itu, kalau hanya masih muhibbin dan orang Indonesia, tidak akan kita hiraukan. Kita ini berurusan dengan mereka-mereka imigran yang selalu membawa-bawa nama kebesaran, keagungan, kesucian baginda Rasulullah untuk mendoktrin umat secara rasis. Itu yang kita lawan. Kita harus punya pakem. Nih, ini untuk hanya sekedar mengingatkan. Kita harus punya pakem. Ini sering saya ulang-ulang di dalam hadis Nabi itu, fitnah terbesar akhir zaman itu ada yang namanya fitnah sarro. Ini sebelum datangnya Dajjal. Ada 3 fitnah tuh. Nah, fitnah sarro ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni falaisa minni. Itu kata Nabi. Fitnah sarro ini akan menyebar sumbunya, asapnya dari telapak kaki seorang laki-laki yang mengaku mengatasnamakan sebagai ahlul baitku. Padahal dia bukan ahlul baitku, kata Nabi. Dan sekalipun itu masih ahlul bait,
Kalau karakteristik sifatnya masih menggunakan sifat jahiliyah, maka ini akan dimasukkan pada kategori fitnah sarro. Ini terjadi. Saya melihat di beberapa media ini ada juga oknum Habib yang mengatakan harusnya Indonesia berterima kasih kepada orang Tarim. Indonesia harus berterima kasih kepada Habib. Nah, ini doktrin. Saya sering katakan istilah Habib ini abad 19 baru masuk di Indonesia. Nah, ini yang kita inginkan counter. Apa yang disampaikan Kiai Ubad Aminullah adalah catatan untuk menggampar Ketua Jatman. Kita sampaikan kenapa Syekh Ismail ini kok sampai terpendam, bahkan jika dibandingkan dengan Wali Pitu lebih mewah Wali Pitu, sehingga Wali Pitu ini menjadi ikonnya Bali, sehingga orang-orang ramai ziarah ke Wali Pitu di Bali yang sebagian besar adalah para Habib. Inilah grand design yang secara sengaja terstruktur untuk mengkikis memendam ulama-ulama Nusantara. Dan jika kita mencari sejarah historinya masih banyak yang tidak tahu. Kita tidak pernah menafikan itu. Mumpung masih jauh dua sebelum makbaroh wali-wali Allah ini dibaalawikan, dihabibkan, maka kita wajib untuk berupaya mencari makbaroh para wali-wali asli yang ada di Nusantara ini. Kenapa Habib Lutfi sampai berhasil memalsukan makam-makam kuno, makam yang dianggap keramat? Itu semua bisa kita ketahui dari pengakuan-pengakuan orang yang diangkat Habib Lutfi bin Yahya di dalam organisasi Petanesia melalui sekjennya, yaitu Habib Hani Assegaf, yang kapan hari itu anaknya menghina ulama-ulama kita, bahkan mengabarkan Kiai Imad Gusfuad dan yang lainnya sudah meninggal dan tidak diterima bumi karena anak haram. Dan jelas si Habib Hani dia mengatakan ketika di ceramahnya di Cilongok bahwa dirinya mendapat mandat dari Habib Lutfi sebagai sekjen Petanesia yang bertugas mencari kuburan-kuburan yang tidak terawat yang akhirnya berhasil dibangun dan dibaalawikan. Ini sudah sangat jelas terstruktur. Kita bisa membantahnya atau memutuskan makbaroh tersebut hanya dengan data-data yang akurat sehingga nanti publik bisa menerima. Jadi Habib Lutfi itu kan mengangkat, awalnya begini, Habib Lutfi membuat organisasi yang namanya Petanesia. Nah, terus kemudian ada sekjen yang diangkat oleh dia, sekretaris jenderalnya yaitu Habib Hani, yang kapan hari anaknya itu menghina kita, bahkan mengabarkan si Ubad sudah meninggal, jangan sampai diterima oleh bumi karena anak haram. Alhamdulillah, saya disebut anak haram. Nah, bisa dibuka di YouTube-nya. Habib Hani dia mengatakan ketika ceramah di Cilongok bahwa dirinya mendapat mandat kuat dari Habib Lutfi sebagai sekjen Petanesia untuk mencari kuburan-kuburan yang tidak terawat, yang akhirnya berhasil. Ini yang disebut dengan terstruktur. Akhirnya kuburan-kuburan banyak yang dibangun kemudian dibaalawikan. Nah, ini namanya terstruktur. Nah, daripada nanti itu ketika sudah ketemu ada makbaroh Syekh Ismail dijadikan Ba'alawi, maka kita harus lebih duluan untuk merawat makbaroh daripada Syekh Ismail bin Abdurrahim. Cuman secara literasi kita ini masih berupaya, mohon doanya aja. Mohon doanya dari para jamaah semuanya, doakan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya langsung dari Syekh Ismail bin Abdurrahim. Karena untuk memutuskan makbaroh tersebut kita tidak bisa hanya mengandalkan secara ru'yah, asal mengandalkan secara ilham, secara supranatural atau spiritual Indonesia, nggak bisa. Ini harus ada data yang akurat sehingga nanti publik bisa menerima. Itu tujuannya.